Oke teman-teman, kali ini kita ada switcher punyanya Mitra Visual, yaitu HPS 2000. Switcher ini selalu menjadi andalan karena selain dia punya jumlah channel yang banyak, switcher ini tidak membutuhkan genlock eksternal. Artinya dia sudah ada genlock internal di dalam switcher ini. Untuk tampilannya seperti ini, HPS 2000 ada tampilan dari overview-nya seperti ini, punya 24 channel di ME1 dan juga 24 channel di ME kedua. Sedangkan untuk aux-nya, untuk aux di mainframe, di frame-nya itu ada 24 aux ya. Key aux-nya ada 24 dan juga di yang sebagian sini ada sekitar 18 aux atau 14 aux bawaan dari pabrik. Kalau dari pabrik kita beli baru itu untuk optional cardnya itu ada optional card yang bisa kita tambahkan sendiri, itu akan support sampai 48 channel. Untuk aux-nya, aux dari bawaan pabrik ini, switcher HPS 2000 ini dia ada 14 output aux. Jadi output aux-nya cukup banyak yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan broadcast, kebutuhan kita, dan juga bisa ditambahkan lagi 4 output aux, jadi totalnya ada 18 output. Untuk framenya seperti ini ya, framenya HPS 2000 kira-kira sekitar 140 sentian untuk lebar framenya ini. Selain itu di sini juga ada fasilitas key yang ada di atas seperti ini. Di ME1 ada 4 key yang di sebelah kiri, yang ini bisa kita atur juga transisinya di sebelah sini, nanti kita akan praktekkan ya untuk pengaturan key-nya. Selain itu di bagian ME2 juga terdapat 4 key dan 4 flex key ya. Jadi switcher ini selain key dia juga punya flex key totalnya. Jadi untuk key yang di ME1 ada 4, sedangkan di ME2 dia punya 4 key dan 4 flex key. Nah, fungsinya apa nanti akan kita tunjukkan ya. Selain itu ada user button ya. User button ini tentu switcher broadcast, switcher besar tentu pasti punya user button. Nanti kita akan coba untuk setting bagaimana mengatur user button ini. Selain itu juga ada fitur pada ME2 di switcher HPS 2000 juga ada fitur bus ini. Nah, bus ini bisa kita gunakan untuk men-switch ini ME2 ini, men-switch ME2 dari tampilan channel switcher bisa kita atur, bisa kita alihkan untuk channel makro ya. Juga ada di sini ada tombol record makro tentunya, ada attach dan detach-nya makro. Untuk di switcher ini user buttonnya tidak jadi satu blok ya. Biasanya kalau di switcher yang lain itu untuk user button biasanya jadi satu, biasanya satu di sini. Nah, ini terpisah. Jadi 18 user button ada di sini. Button di sini, ini warnanya bisa kita ubah sesuai dengan kemauan kita. Warnanya bisa kita ubah dan juga inputnya yang ada di sini bisa kita ubah atau bisa disebut dengan bus assign. Assign-nya ada di sini. Kita ke menu setup, kita ke menu panel. Di menu panel kita pilih bus assign. Setelah itu untuk sinyal display-nya, untuk tampilan yang ada di sini, untuk nama-nama ini bisa kita setting, bisa kita rubah. Bus assign-nya di sini untuk shift-nya juga bisa kita rubah ya. Kita mau yang disetting bagian atas saja, baik ME1 atau ME2 saja atau global. Di sini bisa kita pilih. Di sini ada bus select ini. Nah, kalau global kita on kan, di sini ada global. Kalau global ini kita on, maka kita merubah ME1, ME2 juga ikut berubah.
Apabila kita off kan global, nah ini, nah di sini tinggal kita setting. Di sini ada ME1 dan ME2, tergantung kita akan pilih yang mana yang akan disetting. Oke, sekarang kita coba dulu yang global ya. Nah ini untuk global kita on kan. Jadi kalau kita on kan global nih, ME1 dan 2 otomatis on. Dia akan, nah ini otomatis on. Dia akan otomatis kita setting yang atas, yang bawah juga akan tersetting secara otomatis seperti itu. Oke, untuk shift 1 kita coba di button pertama. Nah, di button pertama ini kita karakternya bisa dipilih ya, karena bisa dipilih, kita milih long apa short. Jadi kalau long nanti tampilan di sini juga long atau nama panjang. Kalau short, nah ini tampilannya juga berubah di sini. Dia juga akan menjadi short ya, short nama pendek seperti itu. Ini long, kita setting di long. Untuk sinyalnya, nah ini bisa kita rubah. Kita pergi ke bus assign. Habis itu ini ada button 1, sinyalnya bisa kita pilih. Kita pilih dari, jadi button pertama ini, button pertama tidak harus, sinyalnya tidak harus dari kamera 1 atau input 1. Ini bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kita mau pilih di sinyal nomor ini, sinyal 12 misalnya. Nah, ini bisa kita putar yang di sini. Button ini bisa kita putar di bawah ini. Nah, ini misalnya button 1 ya. Di sini kita rubah, di sini kelihatan ini berubah. Ini berubah, kita pilih ke channel 12 misal. Kita klik 12. Nah, maka di sini juga berubah dia. Ini berubah menjadi cam 12. Nah, ini yang di atas juga ikut berubah. Ini cam 12 ya. Itu berubah. Untuk warnanya, untuk warna juga bisa kita pilih. Di sini ada color palette ya. Color palette di sini di sebelah pojok. Kita klik di sini. Kita klik. Nah ini. Kalau mau pilih setting colornya itu bisa kita gunakan external monitor ya. Ada external monitor yang touchscreen, itu bisa kita rubah warnanya. Nah, kalau ini warna yang sudah saya save di sini. Ada beberapa warna, misal kita pilih biru seperti ini biru, kita klik. Nah, otomatis di sini ganti warna biru ya. Ini yang atas sama yang bawah warna biru sama. Isinya juga cam 12. Oke, kita akan coba ubah, tapi ini sama dulu ya, kita samakan. Channel 2 kita pilih inputnya input 2, warnanya kita ganti juga ke biru yang 7. Ini seperti ini, dia akan berubah. Ini berubah dua-duanya, ini yang atas dan yang bawah dia udah berubah. Selanjutnya untuk yang non global, kalau global kan atas bawah dia langsung ganti ya. Kalau non global kita bisa ganti di channel atau ME yang mana. Misal kita di ME1 saja ini. Yang ini untuk mulai channel 4 sampai 8 kita mau rubah jadi warna putih misal. Nah, ini kita pergi lagi ke bus select. Global kita off kan, ini global kita off ya, global kita off. Selanjutnya kita pilih di ME1 yang atas, yang ini kita pilih ME1, kita on. Setelah itu pergi ke shift button 1. Nah, ini kita mulai ke button 4 ya. Button 4 kita rubah warna menjadi ini, kita rubah menjadi ini warna nih putih. Nah, ini kelihatan ya, di sini berubah warnanya. Yang di atas ini dia berubah menjadi warna putih. Button 8 juga kita rubah ke warna putih. Nah, seperti ini. Ini berubah ini. Jadi kalau seperti ini settingan kita untuk non global, kita mau setting di ME1 atau ME2. Inputnya juga bisa berbeda ya, karena kalau ini kan kita sama inputnya. Jadi ME1 dan ME2 ini inputnya sama karena kita pakai settingan global. Sekarang kita coba untuk settingan yang di ME1 aja. Ini ME1 kita rubah di bus assign, shift 1, button nomor 4 ya. Nomor 4 kita mau rubah sinyalnya, misal ini key. Nah, dia berubah. Yang ini enggak. Yang ini berubah jadi key channel 4, sedangkan yang ME2 tetap cam 4.
langsung saja untuk key ini kita bisa masuk ke menu home. Dari home sini kita masuk ke ME12 flex key ini. Nah, di sini kita tekan flex key. Kemudian untuk key 1 di ME2 ya. ME1 ini yang warna biru, ME2 yang warna merah muda ini. Ini untuk flexnya ya. Key 1 kita setting di sini, masuk ke key 1. Setelah itu kita pilih source-nya dulu. Nah, source-nya di sini kita ada beberapa setting di sini ya. Source, kita ke source ini. Key-nya tipenya apa? Kita ada full, di sini ada full, bass ya. Dan juga luminance dan juga chroma ya. Kalau full ini kita langsung input yang ada di key ini kita tampilkan full, jadi nanti videonya akan tampak seperti channel switcher ya. Misal kita inputkan di channel 1 kamera, itu kita masukkan ke key dan kita pilih full, itu nanti gambarnya langsung full, tidak ada efek. Untuk settingan key-nya sangat gampang ya, sangat mudah. Di key di sini, di panel sini kita bisa langsung pilih. Selain kita dari menu home ya, kita flex key di sini. Untuk settingan di sini ada ME1, ME2 biru ini. Untuk source-nya bisa kita pilih lewat sini. Ini kita pilih full. Nah, ini source-nya bisa kita pilih di sini di bagian yang paling kanan ya, ada source, itu source signal kita bisa pilih. Kita misal inputkan di sinyal 1, insertnya juga. Nah, ini kalau kita full biasanya insertnya kita buat meta aja ya, biar tidak ada insertan gambar. Ini untuk key-nya misal kita tayangkan di 1, dia kan di source-nya di 1. Nah, untuk di panel sini juga bisa kita rubah dengan mudah seperti ini. Misal kita key 1, langsung kita pilih M1 seperti ini. Untuk menaikkan key ada di sini yang di ME1, ini ME2 ada di sini, ME1 ada di sini. ME1. DVA-nya tersedia untuk switcher ini punya 7. Ini yang menyala ini DVA. Jadi channel mana saja yang diinputkan DVA, yang dikonekkan ke DVA, maka link DVA-nya akan nyala. Ini link DVA ya yang menyala ini. Oke. Untuk key 1 ini kita atur di inputnya kamera 1. Kita pilih cam 2 seperti ini, tinggal rubah di sini sangat mudah ya. Otomatis pada bagian monitor ini juga akan berubah sinyalnya. Nah, ini seperti ini. Sinyalnya langsung berubah. Misalnya saya pencet 4, 5. Kita coba ke 2. Kita isi kamera 2. Coba kita naikkan key 1 seperti ini. Nah, itu. Nah, settingnya seperti apa? Itu kan misal kita mau buat video ini ya. Nah, ini misal kita mau buat video seperti ini. Key 1 kita pilih 1. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk settingannya. Untuk setting source-nya karena dia belum ada ya. Nah, ini kita inputkan insertnya, kita insert di cam berapa ini. Nah, misal di sini kita insert di cam 3. Ini ya, cam 3 ya. Bisa dilihat pada bagian ini monitor juga, pada bagian frame juga akan berubah ya. Jadi konsolnya ini berubah. Kita pilih 3, dia nyala 3, 2 ini nyala 2. Kita pilih channel 3. Ini bisa kita klik ya, klik channel 3. Nah, itu di situ muncul. Nah, sekarang untuk settingnya kita bisa pergi ke ini, ke modify. Ada ini wipe post angle ini ya, posisinya bisa kita rubah. Nah, untuk posisinya bisa kita rubah seperti ini. Nah, untuk DVA-nya ini bisa kita on atau off kan. DVA seperti ini. Ini ada line DVA. Nah, line DVA ini kalau kita off seperti ini, maka gambarnya langsung full, dia tidak bisa berubah. Ini kan mati ini. Nah, DVA-nya mati, dia otomatis
tidak bisa berubah, jadi langsung videonya di video full, tidak bisa kita setting, kita perkecil atau setting seperti apa, tidak bisa, akan langsung jadi full selayar gitu. Nah di sini kita on kan dulu untuk link DVI-nya kita on. Nah itu baru kita setting untuk posisinya. Nah untuk posisi kita bisa gunakan di sini, bisa kita gunakan untuk ini ya, bisa kita gunakan ini, size-nya bisa kita setting seperti apa. Ini kita model untuk stretch gitu, bisa stretch, atau yang ini kita melebar, stretch ke samping atau stretch ke atas, itu bisa kita setting di sini. Tuh, nah seperti ini fullnya seperti ini. Kalau ini DVI kita on, kalau posisinya belum kita setting masih seperti ini ya. Ini posisinya bisa kita nolkan, nah seperti ini. Awalnya dia full, DVI kita on kan, size-nya bisa kita rubah di sini. Kita turunkan di sini ada size, di sini ada size ya. Size ini bisa kita turunkan seberapa. Ini kita mau buat video PIP ya, picture in picture. Nah seperti ini. Untuk posisinya bisa kita rubah manual seperti ini. Ini bisa kita rubah di sini. Kita mau naikkan di atas. Seperti ini. Nah kita rubah seperti ini. Nah misal untuk bordernya juga bisa kita setting. Di sini ada DVI border. Nah di sini outside, inside bisa kita atur ya. Ini untuk yang di bagian X ini bagian kiri kanan, untuk yang X bagian kiri kanan, sedangkan untuk yang Y itu untuk bagian atas bawah. Yang X bisa kita atur, misal kita terlalu tebal bisa kita kecilkan seperti ini, dan kemudian yang di X ya bisa kita rubah juga seperti ini. Seperti ini. Warnanya juga bisa kita rubah. Untuk warna DVI nya ini ada, kita ke bawah ya tadi kan, untuk setting ini. Nah ada di 11 ya, page 11, kita turun lagi ke page 13. Nah di sini ada color, ada ini ya, highlight color. Di sini kita bisa pilih warna apa untuk itu. Nah, itu dia berubah ya, itu dia langsung berubah warnanya, warna border sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini, kita mau kasih warna biru atau apa, atau misal kita bisa langsung untuk seperti ini, kita butuh warna kuning, tekan kuning di sini. Kalau kita kuning keemasan bisa naik ke atas seperti ini. Nah ini oke ya, jadi seperti itu settingnya untuk setting color border ya. Bordernya seperti ini, bisa kita perlebar, dan juga untuk sampingnya juga bisa kita ini ya, softness bisa kita setting juga. Ini seperti ini, softnessnya dia lebih lembut ya, lembut. Inside atau outside nya bisa kita setting. Itu bisa diulik sendiri, ada sebelah sini banyak ini fitur-fiturnya ya, drive itu. Oke, kita misal mau rubah ya, kita misal mau rubah inputnya seperti tadi, kita bisa masuk ke key, ke ini ya, ke ini trans sub effect, source or insert ini. Nah ini bisa kita rubah dari sini. Nah, itu kelihatan berubah ya, itu bisa kita rubah dari situ, atau kita bisa langsung pakai di sini ya, shortcut yang button yang ada di konsol switcher ini. Bisa kita merubah ke 2, 1 seperti ini, itu lebih cepat. Untuk kebutuhan event cepat kita, ini sangat membantu tombol ini. Selain itu, selain kita merubah dari menggunakan panel monitor yang ada di sini, kita juga bisa berubah untuk tampilan PIP-nya menggunakan di sini. Kita bisa gunakan joystick yang ada di sini. Ini kita pergi ke modify lagi, K1, modify DVI posisi or size, positional size. Nah ini di page 1 ya, kita naik ke page 1, page 2 ini. Nah
baru ini dia bisa aktif ya. Ini page 1 di sini aktif ini. Untuk ini ada joystick, ini dia bisa kita aktifkan. Nah itu seperti ini. Ini juga lebih cepat daripada kita harus masuk ke menu ya. Daripada kita harus masuk ke menu untuk setting input dan juga size-nya. Jadi kelebihan menggunakan switcher adalah seperti itu. Misal kita menggunakan switcher virtual seperti vMix atau yang lain, yaitu kita untuk setting harus masuk ke menu, harus masuk ke menu, harus cari-cari dulu inputnya, terus nanti setting di menunya, baru ditampilkan di kalau di vMix itu kan ada layer-layer gitu ya. Jadi di layer-layer itu baru kita pilih, nanti layer ini tampilnya seperti ini, layer 2 tampilnya seperti ini, layer 3 seperti ini. Nah kalau kita gunakan switcher seperti ini, semuanya bisa lebih cepat dan lebih mudah ya, sebenarnya. Kalau kita memahami fungsi daripada switcher itu, ini tentu akan sangat mempermudah. Oke, itu misal kita mau tambahkan lagi, kita tambahkan PIP lagi seperti ini ya. Kita pergi ke key 2 kita tambahkan lagi, kita masuk ke key 2. Setelah itu di VA position, di sini size kita nolkan dulu semua, kita 0. VA position, sub effect, source nya kita pilih di full. Sini kita berikan inputnya channel 1 ya, channel 1 seperti ini. Maka kita pencet ini di key 2 ya. Ini line DPI nya sudah saya aktifkan. Kita coba ya, kalau ini masih mati, line DPI masih mati seperti ini, kita masuk ini. Kalau off dia mati di sini jadinya. Nanti kita key 3 juga kita off kan, key 4 kita off kan juga. Ini ya mati ya, dan DV nya mati. Nah ini kita coba yang di key 2 kita on kan, ini kita nyalakan. Oke, nah ini di key 2 sudah saya inputkan dari channel 1 ya. Channel 1 kita setting dulu di sini, masuk ke modify DVA position, ini kita ke page 1. Nah, ini kita langsung aja pakai joystick untuk mempercepat. Nah, seperti ini. Nah, lebih mudah ya kalau pakai joystick, lebih simple. Seperti ini kalau pakai joystick lebih cepat. Untuk rubah inputnya sama kayak tadi, bisa langsung dari sini, langsung dari konsol, mempercepat kerja kita. Seperti itu. Cuman biasanya kalau untuk key ini, key untuk kebutuhan siaran ya, kebutuhan siaran biasanya jarang digunakan yang key 2. Biasanya jarang digunakan yang di ME2 nya, jarang digunakan. Rata-rata menggunakan di ME1 ini rata-rata, karena akan sangat mudah untuk mengontrol video sebelum dinaikkan ke on air. Caranya seperti ini. Misal ini masih sama ya, global, kita global atas bawah. Nah untuk sebelah sini ME1 biasanya kita bisa gunakan untuk background, untuk input kamera dan lain-lain. Misal kita gunakan untuk background, itu bisa setting seperti ini. Yang tadi kita masuk ke home, setelah itu setup panel, pass assign. Di sini pass assign misal di button nomor 1 ya, button nomor 1 bisa kita rubah sinyalnya ke still. Misal kita masukkan di sini still, di sini still, warnanya kita ganti jadi hijau ya, kuning ya, ini kuning. Yang ini kita rubah, yang button nomor 2 kita rubah untuk ke still 2, still 2. Sini kita rubah juga ini ke kuning. Ini jadi
Biasanya kalau saya setting switcher seperti ini, saya gunakan yang bawah ini untuk kamera, sedangkan yang atas adalah untuk kebutuhan visual ya. Kebutuhan visual seperti VT dan lain sebagainya itu bisa ditaruh di ME1. Satu nanti dikirim ke ME2 menggunakan button ini. Yang ada di sini ini kiriman dari ME2 ke ME1, sedangkan yang sini adalah kiriman dari ME1 ke ME2.